Bab 1631. Musuh seluruh dunia. Pantas saja akhir-akhir ini sangat sepi. Aku penasaran. Perjanjian para dewa telah dibatalkan. Apa orang-orang ini bisa menahan diri? Ternyata semua ini ada yang mengaturnya. Sebuah pertanyaan di benak semua orang terpecahkan. Pria bermantel itu mengangguk. Ya, benar. Kami yang mengaturnya. Kami menghubungi para master secepat mungkin dan meminta mereka untuk tetap diam. Menunggu pasukan aliansi dibentuk. Neslandia juga sangat waspada. Kabarnya mereka aktif mempersiapkan pertempuran. Tapi apa mereka berpikir bahwa kita adalah aliansi pasukan bela diri? Apa mereka bisa menghadang kita? Hahaha, aku bersedia bergabung dengan pasukan aliansi. Aku juga bersedia. Semuanya tertawa. Semua bergabung dengan pasukan aliansi. Semua orang sudah menantikan adegan di mana Neslandia dibagi-bagikan kepada mereka. Dalam pandangan mereka, Neslandia harus dikalahkan. Neslandia adalah musuh seluruh dunia. Jika seluruh dunia menjadi musuh, bagaimana cara menanganinya? Adegan pria bermantel yang membujuk Master Mahatinggi untuk bergabung dengan pasukan aliansi telah dilakukan di seluruh dunia. Mereka benar-benar mengumpulkan orang-orang terkuat dari seluruh dunia untuk menghadapi Neslandia. Pasukan aliansi sedang dibentuk. Malapetaka Neslandia datang diam-diam. Masalah utama Neslandia datang dari dalam dan luar. Belum lagi masalah eksternal. Masalah internal Neslandia saat ini adalah tidak satu pun dari para master mahatinggi di Neslandia milik prajurit Fradron. Tidak seperti orang biasa. Mereka tidak memiliki rasa nasionalis. Di mata mereka, mereka hanya tinggal di tanah Neslandia. Tetapi mereka bukan milik Neslandia. Mereka memiliki kebebasan mutlak, tidak akan patuh pada prajurit Fradron. Bahkan beberapa master mahatinggi memiliki berbagai ide lain. Sepanjang waktu memberi ancaman buat Neslandia. Kerja sama mereka dengan master mahatinggi hanya sebatas kerja sama seperti dengan keluarga kerajaan dokter. Kerja sama yang datang dengan harga yang sangat mahal. Jadi Neslandia akan mengalami kesulitan di masa depan. Beruntung, prajurit Fradron sangat aktif menyiapkan semua. Butuh beberapa waktu untuk membentuk pasukan aliansi, yang juga memberi prajurit Fradron cukup waktu untuk bersiap. Namun, prajurit Fradron masih tidak menyangka Master Mahatinggi di dunia begitu tenang. Ternyata itu untuk memberi Neslandia kejutan besar. Nathan tidak menganggur di rumah. Dia terus berlatih apa yang diajarkan oleh gurunya. Jalan yang harus dia lewati masih panjang. Dia masih bisa menjadi lebih kuat. Segera, 7 hari tiba. Nathan pergi ke Zamaris. Setelah Kirana dan Nora melihatnya, mereka sangat penasaran. Mengapa kamu datang ke sini? Tidak apa-apa. Aku di sini untuk menemui Haven Marsh dan yang lain. Nathan langsung pergi mencari Haven Marsh. Kamu gila. Kirana memahami karakter Nathan dan tahu bahwa dia akan membuat masalah. Tetapi tetap saja Nathan selangkah lebih cepat untuk menemukan Haven Marsh dan yang lain. Beberapa orang menoleh dan menghentikan aktivitas mereka. Ingat apa yang aku katakan? Tanya Nathan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja kami tidak ingat. Haven Marsh dan yang lain tersenyum. Mereka memang sudah melupakannya. Sama sekali tidak menganggap serius peringatan Nathan. Aku sudah katakan. Aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengakui kesalahanmu dan introspeksi. Sekarang batas waktunya sudah habis. Nathan mengingatkan. Haven Marsh menepuk dahinya dan tertawa terbahak-bahak. Ya, aku ingat. Jika kita tidak mengakui kesalahan kita, sepertinya kita harus menanggung akibatnya. Bukan? Hahaha. Beberapa orang memandang Nathan. Tersenyum provokatif dan berkata, akibatnya seperti apa? Kami justru ingin tahu. Ikutlah denganku. Kalian akan tahu. Nathan berbalik dan pergi. Hahaha. Oke, itu yang kuinginkan. Mereka segera mengikuti. Jika berada di Zamaris, mereka tidak berani menyerangnya. Tapi meninggalkan Zamaris. Tidak masalah bagaimana mereka menangani Nathan. Bab 1632. Kalian yang minta. Awalnya, mereka masih berusaha mencari alasan untuk memancing Nathan ke tempat terpencil dan memberinya pelajaran. Tetapi justru Nathan yang memintanya sendiri. Wajah mereka menyeringai keji. Di dunia ini masih ada orang bodoh seperti dia.
Kirana dan Nora bergegas untuk menghalangi mereka. Ini masalah di antara kita. Jangan ikut campur. Selain itu, dia yang mencari dan memprovokasi kita. Haven Marsh memelototi Kirana. Bagaimana ini? Haruskah kita cari pemimpin? Kirana mengentakkan kakinya. Terlihat cemas. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Bagaimanapun Nathan adalah ayah Nana. Haven Marsh dan yang lain tahu batasan itu. Tidak akan berani macam-macam pada Nathan. Seseorang menyarankan. Nora mengangguk. Itu benar. Bahkan pemimpin tidak dapat melakukan apapun untuk semua orang. Apalagi orang-orang ini. Kakak ipar. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Itu akan memperburuk keadaan. Orang di samping berkata. Ya. Lagi pula yang dilakukan Nathan tidak masuk akal. Jelas-jelas dia yang membocorkan informasi pada Sekte Gazahar. Tapi dia mengatakan kami yang melakukannya. Aku pikir akan baik jika memberinya pelajaran. Kirana menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Nathan Clark, kamu tidak pernah mendengarkanku. Masalah ini sudah lama selesai. Kamu tetap mempermasalahkan. Risiko kamu tanggung sendiri. Mengetahui bahwa Nathan hanya akan diberi pelajaran. Kirana tidak mempermasalahkan. Menurutnya, Nathan harus diberi sedikit pelajaran untuk kejadian ini. Siapa suruh Nathan begitu keras kepala? Nathan membawa Haven Marsh dan yang lain ke sebuah gunung di dekat dengan Zamaris. Tempat ini berada di dekat kawasan terlarang Zamaris, yaitu kuburan tempat dimakamkannya pemimpin tua dan lainnya. Haven Marsh melihat ke sekeliling, berkata sambil tertawa. Nathan, tempat ini cukup terpencil. Setelah kamu mati, mungkin tidak ada yang akan menemukanmu. Hahaha, yang lain ikut tertawa. Mereka sudah mendiskusikan bagaimana menangani Nathan. Bunuh, atau lumpuhkan dia. Setelah berada di luar, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak peduli apa hasilnya. Jika pemimpin mengetahuinya, mungkin hanya akan menceramahi mereka saja. Tidak akan memberi hukuman berat. Yang terpenting bagi mereka adalah Nana, bukan Nathan. Mungkin pemimpin dan yang lain sangat membenci Nathan. Bahkan ingin menyingkirkannya. Hanya saja memikirkan posisi Nana. Beberapa orang menoleh dan menatap Nathan seperti mangsa. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kalian mengakui kesalahan dan meminta maaf, aku akan mengampuni kalian. Nathan berbalik dan menatap mereka. Semua orang saling memandang, seperti mendengar sebuah lelucon. Apa Nathan masih belum mengerti situasi saat ini? Yang berada dalam bahaya adalah dirinya, bukan kita. Kemudian mereka semua tertawa dan berkata, bukankah kamu mengatakan risiko tanggung sendiri? Kita ingin tahu apa risikonya. Semua orang memandang Nathan seperti orang bodoh. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan risiko apa yang dapat diberikan oleh orang biasa kepada mereka. Terlebih lagi, keempatnya adalah Master Mahatinggi. Haven Marsh sudah menjadi Master Mahatinggi Jagat 3. Apa yang akan dilakukan Nathan untuk memberikan pelajaran untuknya? Oke. Ini yang kalian minta. Nathan memberi kesempatan berulang kali. Mereka tidak menghargainya. Ayo. Kamu mau pukul aku? Ayo pukul aku di sini. Yudo. Murid keempat Cliven Fennel. Sengaja mendekatkan wajahnya. Dia adalah Master Mahatinggi. Tubuhnya sekeras baja. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Pukulan orang biasa hanya akan melukai dirinya sendiri. Duar. Tapi, di detik berikutnya, suara ledakan meledak. Sebuah energi kekuatan yang menggulingkan gunung besar menerpa. Brak. Yudo dipukul dengan keras dan terpelanting. Semua orang terdiam. Bersambung.